Pak Eko sana sendiri. Pak Eko sana sendiri. Mana Pak Agus? Pak Agus, wakili dulu Pak. Agus. Atas nama ya. Gaya bebas satu Pak, gaya bebas satu. Kurang besar nomor urutnya ya. Kok aku jadi enggak apa-apa? Tuh, ini banduknya enggak foto bareng dulu boleh. Kalau mau ada di belakang. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, RT 1 sampai dengan 5 dan bapak-bapak pendukung daripada kandidat calon RW 013. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan nantinya dari awal sampai akhir akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Dan marilah sebelum acara kita sudah datang juga nih ya. Karang Taruna sudah ya. Nah, terima kasih perwakilan Mas Ilham. Sesuai dengan agenda bahwasanya hari ini hari Minggu tanggal 27 November 2022 sesuai dengan agenda kita yaitu pendaftaran. Kita ini acara kita berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Tahapan pertama yaitu pendaftaran. Untuk malam ini nanti kita pendaftaran masing-masing kandidat dari RT 1, 2, 3, 4, dan 5. Alhamdulillah semua RT ada calon kandidat ketua RW. Ini luar biasa nih. Ya, antusias. Ya, ini demokrasi kita ya. Marilah sama-sama kita mensukseskan acara pemilihan ketua RW 013 ini. Yang tahapan pertama yaitu pendaftaran. Yang kedua yaitu syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh calon ketua RW, yaitu yang pertama fotokopi KTP ya. Yang kedua yaitu fotonya nanti kirim aja Pak ke WA saya pribadi boleh ya, nanti akan upload ke Pak Manto ya. Terus yang ketiga yaitu DPT, daftar pemilih tetap di lingkungan Bapak RT masing-masing ya, dan sesuai dengan jadwal yaitu jam 8 malam hari ini pendaftaran sudah kita buka. Insya Allah nanti sampai jam 9 Pak Mandra ya, sampai jam 9 atau nanti kita lebih mungkin dari RT yang lain. Ini yang RT 1 sudah hadir, RT 2 Pak Agus masih dalam perjalanan karena masih ada acara Rampen yang ada di Hamburbai. Kalau kandidat calon ketua RW-nya Pak Basru masih di kampung karena ada saudaranya yang meninggal dunia, bapaknya Pak Dedi RT 01. Terus RT 01 calonnya yaitu sudah hadir Bapak Supardi. Terima kasih Pak Supardi. Ini Pak, baru RT-nya apa ini? Kalau calon kita belum ada. Mohon maaf. Jadi ketua RT mencalonkan calonnya ya, mendaftarkan calonnya ya, Pak Supardi mendaftarkan calonnya untuk ketua RW. Untuk RT 02 belum, untuk RT 03 nanti Bapak Budi sudah hadir ya? Kerja dia. Oh, diwakili oleh Bapak Sapri yang akan mendaftarkan calon ketua RW. Untuk RT 4 Bapak Abdul Rahman, nah, sudah Pak ya. Untuk RT 5 Bapak Sururi yang akan mencalonkan calon ketua RW. Dan terima kasih, mungkin acara
sudah kita bisa mulai Pak. Ini bawa panitia untuk menerima pendaftaran. Kita sepakatin aja waktu penerimaan pencalonan RW. Iya. Nanti kalau kita sepakati waktunya bisa molor ke proses berikutnya. Jadi kesepakatan Belum ini itu untuk sepakatin aja gitu, kasih waktu. Malam dari terganti tidak hadir, ditunggu berarti dari tidak ada calonnya, atau begitu. Atau kita cari dari belakangnya lah. Kalau di TV. Jadi tidak menunggu proses pencabutan nomor urut nanti. Bapak RT ataupun adapun mungkin calon kita RW sepakat nggak Pak kalau misalkan nanti kita tunggu sampai jam 9 malam hari ini kan ada satu calon ini, satu RT ya yang belum hadir di tempat ya kan, jadi apakah nanti bisa by phone untuk pendaftaran karena mungkin Pak RT nya lagi sibuk nih. Pak Witnya ada instruksi dari ini ya? Tak ada ya? Tak ada juga ya. Tapi Pak Agus sudah WA saya, beliau izin terlambat karena masih di Ngambur Base yang tadi lomba drum band. Langsung biar cepat ya. Kalau perangkatnya ada Pak Witnya, Pak Witnya belum. Perangkatnya Pak, mana perangkatnya? Tak ada. Warga kalau saya diboleh boleh aja ya kan, tapi kan bukan ini, bukan kapasitas. Nomor 3 dia dapatnya. Oke, sesuai dengan yang di share Pak Manto aja Pak ya. Pak Manto share sampai jam berapa 9 Pak ya. Nah, jadi sesuai dengan rencana awal Pak. Jadi itu yang bisa tadi sampaikan, mungkin ada nanti kita sambung lagi untuk pelaksanaan apa yang perlu kita lakukan. Mungkin itu aja, mungkin dari panitia ada menyampaikan sama. Sah Pak ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada masukan lagi, pendaftaran resmi kita buka. Sah. Jadi para Pak RT yang mau mendaftarkan calon RW-nya silakan bawa berkas-berkasnya. Yang datang duluan tadi sepertinya RT 1, hanya saja RT 1 kan berkasnya dulu yang datang, RT-nya belum. Nah, kalau RT-nya dulu yang datang, malah Pak RT 4, RT-nya yang datang. RT 4, RT 5, RT 3, RT 1, RT 2. Nah, oke, itu yang sudah disampaikan. Jadi di sini adalah panitia, sekretarisnya memang saya. Tadi saya memberikan wewenang ke Pak Pademuan untuk bisa membantu sekretaris, yaitu tentang pendaftaran sesuai data yang masuk dan sudah masuk ke Pak Pademuan, yaitu yang sudah datang duluan itu Pak RT 04 paling duluan. Silakan Pak RT 04 untuk mendaftarkan ke Pak Pademuan. Silakan. Oke ya, kita sedang proses untuk masalah pendaftaran. Jadi sesuai dari awal kemarin sudah kita sampaikan. Ini hari tanggal berapa Pak? 05. Boleh saja kemarin pemilihan calon ini kemarin. Kenapa begitu? Karena ini ada tata tertibnya. Kemarin sudah kita share juga permintaan dari pihak kelurahan seperti itu. Kita hanya menjalankan tugas. Tempatnya sekali Pak. Tempat sekarang jamnya kasih aja. Tata tertib dari kelurahan. Kenapa kita buat seperti itu? Untuk berita gitu aja. Kenapa begitu? Itu yang diminta dari kelurahan seperti itu. Jadi pemilihan ini boleh secara pemilihan dicoblos boleh, secara musyawarah mufakat boleh, secara rembuk warga juga boleh.
secara aklamasi juga boleh. Jadi intinya kurang lebih seperti itu yang diminta dari pihak kelurahan. Kenapa begitu? Itu adalah salah satu demokrasi yang akan kita jalankan. Terima kasih. Ikut RT 5 Pak Eko sama data warga. Di tahapan itu yang pertama yang Memilih batu dengan sistem coblos. Contreng atau coblos ya? silahkan ya. Kenapa begitu? Ini permintaan dari pihak kelurahan. Kita dari awal kita sama-sama belajar untuk jadi KPPS lah, kurang lebih seperti itu. Nanti banyak juga kawan-kawan kita di kepengurusan RT dan juga perangkat yang baru ini banyak yang baru. Kurang lebih nanti kalau jadi KPU ya kurang lebih agak ribet semua ini data-datanya. Oke ya. Sambil proses. Tinggal foto warnanya Pak ya, nanti kirim. Tinggal foto kirim ke saya ya. Oke, siap. Ya, yang untuk di via foto silahkan. Kalau memang fotokopi KTP nggak ada, silahkan KTP-nya di foto kirim ke Pak Eko juga bisa kita beri kalau kurang. Terus jangan lupa untuk DPT adalah salah satu yang wajib disampaikan oleh pihak RT. Itu adalah wanti-wanti dari pihak kelurahan. Kenapa? Jadi dari awal perumahan sudah tahu berapa DPT yang harus dikelola oleh panitia. Pak, ini jumlah DPT-nya, jumlah pemilihan hadir kosong ya, jumlah pemilih tidak hadir berapa Pak? Apakah ini jumlah berarti? Jumlah berapa itu? Jumlah warga Bapak berapa? Jumlah yang hadir berapa? Antara yang sekarang dan kemarin Pak Suluri. Calonnya Pak Suluri juga. Calon RW. Oh iya iya. C03 pendaftarnya Pak Sapri ya. Calonnya Bukan foto aja. foto bareng kok. C05 2 juta. verifikasi berkas udah lengkap semua Pak. Iya. Udah lengkap ya Pak. Ini jadi C03 ini Pak. Nggak ada yang kurang Pak. Yang tadi Pak. Tinggal ada 2 jam. Kalau enggak, kertasnya diambil aja. Nanti kalau nggak lengkap RGP pula nanti. Siap. DPT-nya mana? Nanti di sini kan ini. Pulang aja. Sama dengan Pilih saya itu Pak.
perangkat ya, bukan penitia saya. Jadi untuk RT yang lain yang pemilihan secara coblosan yang belum melampirkan sebagai kata tersatu, ini mohon nanti dilampirkan Pak ya. Waktu kami nanti panitia menyerahkan ke kantor kita. Kemana itu? Calon. Pak Martau waktu rapat kemarin di foto pemilihannya secara aklamasi atau kontreng atau apa? Masih ada nih fotonya. Tanya Pak Guru. Print nanti ya, print nanti kepada dia. Ada kemarin kok saya lihat di waktu di set Ini nanti Pak ya. Saya ada Pak Martau. Print ya. Kirim lagi sini. Print nanti kita Penerimaan berkas yang belum mendaftar itu dari Alhamdulillah, jadi kalau untuk pendaftaran RT 1 sudah, RT 2 sedang kita tunggu. Pak minta DPT RT 1 Pak. Terus RT 3 juga sudah, RT 4 sudah, RT 4 sudah, RT 5 juga sudah. Jadi kita sambil menunggu pendaftaran dari RT 02 sesuai dengan tahapan kemarin sudah kita buat jadwalkan, yaitu jam 8 sampai jam 9. Sambil menunggu, jadi di dalam amplop sini itu sudah ada nomor urut seperti ini Bapak ya. Kalau panitia mungkin sudah tahu, Pak RT. Ini di sini yang saya kosong ini nomor ini, contohnya nomor urut 01. Sini tulisannya 1. Kalau 02 berarti ini 2. Kalau 05 ya 5. Kalau 04 berarti tulisannya 4. Sudah seperti ini semua nomor urutnya dan sudah saya masukkan di 5 amplop. Dan saya lipat. Semua tidak tahu di dalamnya itu nomor berapa nanti kalau ngambil ya. Nanti silahkan sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Tadi nomor urut pendaftaran RT 4 Pak ya. Jadi nanti RT 4 duluan ngambil dan selanjutnya sampai terakhir. Tapi bukanya sama-sama. Di sini tidak saya lem. Jadi nanti biar bukanya enak. Kadang masuk pula nanti kalau di ini bukanya kan. Jadi posisinya sama semua. Di dalam juga ada stempel barunya. Kurang lebih seperti ini. Nanti bukanya sama-sama, tetapi di sininya sudah kita masukkan. Kenapa begitu? Ini adalah salah satu untuk backup kita semua. Kita tidak ada nanti menampilkan bahwasanya itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 atau seterusnya seperti itu. Jadi tidak ada dari panitia. Setelah itu nanti baru kita masukkan ke data calon nomor urut sekian, calon nomor urut sekian dan nomor urut sekian. Itu akan kita buat sesuai dengan tahapan. Kemarin kita buat di surat suara dan di spanduk. Insyaallah nanti spanduknya ada 3. Ketika malam hari ini foto dari calon semua sudah masuk ke panitia, insya Allah dengan secepatnya akan dibuat spanduknya. Insya Allah ada 3, yaitu depan nanti 1, tengah 1, dan belakang kita kasih 1. Nah, terus sesuai dengan tahapan kemarin panitia memutuskan biar ini tidak ada pertanyaan, sesuai dengan tahapan yang juga sudah kita sampaikan sambil menunggu ya. Kemarin kawan-kawan bersepakat, jadi tidak ada kampanye, tetapi akan kita buat sosialisasi calon, di mana sosialisasi calon ini sesuai dengan yang ditulis di tahapan itu tidak diperbolehkan secara pribadi di grup WA perumahan secara pribadi ya, tetapi nanti dari panitia akan menginformasikan secara global. Jadi semua calon itu akan kita tampilkan di WA group, baik itu perumahan ataupun itu
WA group ataupun Facebook di perumahan. Jadi seandainya dari calon masing-masing atau tim suksesnya masing-masing ingin bersosialisasi, silakan ke WA group masing-masing RT. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Terus diberikan kesempatan bahwasanya nanti tanggal 4 itu adalah sosialisasi bersama. Kemarin kawan-kawan panitia minta untuk menjelaskan tiap calon itu menjelaskan visi dan misinya. Nah, selamat datang Pak Gus, langsung saja untuk pendaftarannya. Jadi sosialisasi itu nanti tanggal 4 sesuai dengan tahapan ya. Itu silakan nanti dibaca. Langsung aja Pak Gus. Udah mulai dari jam 8 tadi pendaftarannya. Itunya di bawah Pak. Enggak apa-apa. Daftar aja langsung. Oh gitu ya. Ya, daftar aja ke sana. Nanti datanya bisa menyusul. Daftar aja dulu. Taruh di mana dicari? Ini yang mana Pak? Itu apa? Bekas calon ini. Berarti ini bekas calon Pak. Calon Pak. Tapi dipastikan dulu Pak Basrul. Oke udah. Oke. Tapi dia pulangnya hari Selasa. Ada nggak di rumahnya? Nggak tahu istrinya. Begitu cari sama dia. Ditelepon lagi asinan nggak? Semua. Dulu aja, daftar aja dulu. Ini Pak Basrul. Ya. Calonnya ya. Musibah ada lagi. Ini tidak di luar ataupun ini di luar kehendak kita semua, kondisi seperti itu. Jadi untuk selanjutnya yaitu verifikasi pendaftaran. Bahwasanya RT 1 sampai dengan RT 05 sudah fix semuanya mendaftar. Dengan ketentuan nanti ketua silakan konfirmasi untuk data-data yang dalam nyusul tadi. Silakan, jadi secepatnya biar semuanya, karena di dalam verifikasi itu tahapannya bahwasanya hari ini sampai hari Rabu besok itu adalah verifikasi data-data 3 hari sesuai dengan di tahapan itu. Jadi 3 hari itu kita mengacu kepada KPU ketika ada pendaftaran itu dikasih kesempatan untuk apabila ada suatu kekurangan untuk bisa melengkapi. Makanya di dalam tahapan itu kita kasih 3 hari. Termasuk kemarin undangan itu kita kasih di hari Rabu, hari Minggu pendaftaran. Kenapa begitu? Itulah salah satu untuk memberikan tenggang waktu kepada calon untuk beres-beres. Begitu juga dengan data yang ada. Nah, seperti itu. Selanjutnya, berhubung juga data sudah masuk semua, data pendaftaran sudah masuk semua. Bilang ya, kita sepakati aja. Kita langsung akan ada pencabutan nomor urut. Sesuai yang saya sampaikan tadi, di dalam amplop sudah ada nomor urutnya, tetapi nanti bukanya bareng-bareng. Oke ya, langsung aja ya. Silakan Pak Eko, kasih sesuai dengan urutan. Suruh ngambil sendiri, suruh ngambil sendiri. Untuk pendaftar pertama yaitu dari RT 04. Silakan Pak. pilih. Langsung buka. Nanti Pak. sama-sama. Terus kedua Pak Muan. Ini masalah pengambilan nggak harus yang mendaftar. Iya. Terserah. Eksekutornya siapa? Iya. Karena di situ tulisannya eksekutor kita semua. Mana tahu nanti di Kayaknya sini nomor David tadi kan. Sana udah dia dapat nomor bagus kan gitu. Kita siapa Pak Muan? Serius tepat. Sabar, Sabar. Mana tahu tadi udah dipesan itu kan. Ya, untuk Bapak yang ambil nomornya ngambil jadi gitu. amplop berisikan nomor urut ini Nah, ada isinya semua ya. RT 05, RT 05. RT 03, RT 01, RT Silakan untuk 02. RT 03, nomornya kayaknya. Sesuai dengan nomornya. RT 01 Satu Pak. Paris, Terakhir Pak ya. RT 02 Kalau bisa dicabut Pak. Oke. Paulutnya. Silakan. Terang. Baik, silakan dibuka. Silakan dibuka. Buka ya. Anu kita. Ini nomor Satu, dua, urut tiga. Nomor urut 1 Nomor detik. nomor urut
urut berapa ini? Nomor urut Sesuai dengan RT-nya. Pilih yang tengah ya. Pilih yang tengah. 5. Wah, sesuaiannya Pak Sururi. Pilih yang tengah nomor 3 ya. Itu sah-sah saja sana Pak. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa menyerahkan ke Pilih yang tengah panitia nomor 3. yang habis Dicatat dulu. Bapak. Nah, itu kertas itu diserahin. Ini dari RT 4. Bawa Pak, bawa Pak. Nomor 1. Bawa Pak. Nomor 1. RT 4. RT 401. Biar dicatat dulu. Nah, Sesuai Pak baru Joko. nanti foto bareng Pak ya, bawa ini semua ya. RT 5 nomor 5. Pak Abdul Haris nomor 3. Pak Basrul Nomor 4. nomor 4. Benar. Baik, nanti untuk calon sama pengusung diharapkan foto bareng Pak ya. Kita ulangi Pak ya. Calon Ketua RW 013 dari RT 04 Pak Joko Raharjo mendapat urut 01. Betul Pak ya? Untuk dari RT 05 calon Ketua RW 13 Pak Suluri dengan nomor urut sesuai dengan RT-nya 05. Betul ya? Dari RT 03 calon Ketua RW-nya yaitu Pak Jeno Kaum nomor urut 2. Betul Pak ya? Dari RT 01 nama calonnya Pak Supardi nomor urut 3. Betul Pak ya? Dan terakhir dari RT 02 nama calonnya Pak Basrul nomor urutnya 04. Betul? Oke, terima kasih. Jadi kita tanda tangan lagi Pak. Tanda tangan Pak. Tanda tangan Usulin Pak. aja. Ambil nomor urut tadi Pak. Ya. Lengkap aja kan? Ini di sini tidak ada pelengkapan. Ini adalah calon-calon yang terbaik dari perumahan Gramas yang dipercaya warganya, yang sama-sama berjuang bersama-sama. Ya. Ini 5 kandidat terbaik dari perumahan Gramas masing-masing RT ini. Udah kayaknya. Ini ada yang bawa, yang bawa. Ini Pak Pardi tadi diangkat tandu ya? Banyak kali benar. Oh diarah ya? Bawa amplop kayaknya Bapak ini. Saya udah masuk hari tenang, kalau udah dikawal nanti. Kalau sudah, mohon perhatiannya sebentar Bapak-Bapak semua. Panitia pemilihan Ketua RW 013 Perumahan Gramas, Kelurahan Tanjung Rio, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Fakta integritas, kesepakatan damai bersama. Calon Ketua RW 013 Perumahan Grahamas. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua RW 013 Perumahan Grahamas, Kelurahan Tanjung Rio, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, maka dengan ini bersama-sama seluruh calon Ketua RW 013 Perumahan Grahamas menyatakan bahwa 1. Ikut serta berperan aktif berpartisipasi dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Ketua RW 013 Perumahan Grahamas. 2. Menjaga ketenteraman dan mewujudkan lingkungan perumahan yang kondusif dan harmonis selama proses pelaksanaan pemilihan dari awal dimulai sampai selesainya, serta setelah berakhirnya agenda pemilihan Ketua RW 013. 3. Melaksanakan dan menjalankan tata tertib maupun tahapan pemilihan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan Ketua RW 013 secara demokratis. 4. Menerima apapun hasil pemilihan Ketua RW 013 yang dilaksanakan secara jujur, adil, demokratis, dan transparan sesuai tahapan yang telah dijadwalkan. 5. Akan melaksanakan amanah maupun tanggung jawab apabila terpilih sebagai Ketua RW 013 Perumahan Grahamas dengan adil dan bijaksana untuk kepentingan bersama seluruh warga Perumahan Grahamas. 6. Apabila tidak terpilih, maka akan tetap bersama-sama
dan memberikan sumbangsihnya untuk kebersamaan dan kemajuan lingkungan di perumahan Geraha Mas RW 013. Demikianlah fakta integritas ini kami sepakati dan tanda tangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumahan Geraha Mas 27 November 2022. Ini untuk calon sepakat ya apa yang sesuai dengan panitia sampaikan tadi. Terima kasih. Ini tanda tangan calon ya. Ya. Banyak kali Pak tanda tangannya buat Oh. calon. Berapa kali nih? Calon sampai nomor berapa Pak? Nomor Calon. satu kan? Nama sama tanda Calonnya tangan. siapa? Calonnya Pak, calonnya. Ini calonnya. Oh, Alamat calonnya. juga. Nah. Sesuai nomor ya, sampai Sesuai nomor nomor. urut ya. Ini sesuai ya Pak, nomor 5 tetap Pak. Nah, Nggak kemana-mana Jangan pokoknya. sampai lupa ya. jangan sampai lupa. Sesuai nomor urut. Di belakangnya itu nomor urutnya. Di bawahnya nomor urutnya. Ah, itu kalau mau nggak ingat. Oke ya. Kalau nggak Tetap ingat. nomor 5 kok, nama aja kan? Ya, nama sama tanda tangan. Nomor 3 tuh jangan nomor 1 deh. Dilihat belakangnya seperti nanti lupa. Ya, belakangnya udah. Tangan. Nanti yang belum datang kita nyusul aja. Calonnya. Berapa Om? Itu 3 nomor berapa? 2. Nomor 3. Berarti 3 nomor berapa? Oh, udah hafal Pak, langsung ternancap dari hati. Yang ruang pendaftaran tuh. Nah, ingat uang pendaftaran itu. 2 juta itu. 2 juta ya kan? 2 juta itu. Jale itu jale. Untuk Pak Joko. RT 04 silakan Pak Joko. Jadi nanti RT 02 menyusul atau langsung Pak RT boleh. Jangan ya, nanti nyusul aja Pak ya. Ada masa ya. Masa sosialisasi mulai besok. Kalau visi-misinya ada kan itu Pak Eko. Ada. Nanti visi-misinya nama di kertas itu ya. Nanti gua belum. Kirim ya di kertas itu. Udah banyak. Baik Pak, untuk fakta integritas sudah ditandatangani kesepakatan dari masing-masing calon. Insya Allah dari RT 02 diwakili oleh Bapak RT-nya sudah sepakat ya Pak ya, Pak Basrul sebagai calonnya. Baik Pak, terima kasih. Fakta integritas ini tolong benar-benar diperhatikan. Yang jelas tetap kita menjaga kebersamaan untuk kemajuan di lingkungan khususnya di RW 13. Untuk selanjutnya yaitu untuk bapak-bapak kalau bisa malam ini itu mengirimkan foto untuk kita pasang baliho Pak, banner ya, foto aja kirim ke WhatsApp saya ataupun WhatsAppnya Pak Manto ya, boleh Pak Sanyoto, nanti Pak Joko ke Pak Sanyoto nanti disampaikan ke ini ke Insya Allah banner besok akan kita cetak, yaitu nanti ada 3 banner yang akan kita pasang, yaitu di pos utama depan pintu masuk, di pos tengah di yang kita duduk pada malam hari ini, dan yang 3 yaitu ada di pasung belakang. Dan semua masing-masing calon nanti ada fotonya, ada visi dan misinya. Dan mulai besok sesuai yang disampaikan Pak Manto tadi, silakan mensosialisasikan dirinya, tapi di lingkungannya masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan silakan bersosialisasi dalam arti kata tidak di grup WhatsApp Pak tadi ya, grup WhatsApp perumahan untuk menjaga kebersamaan. Tapi kalau Pak RT 5 main RT 1, 2, 3 dan sampai 5 calon ini mau duduk tiap malam boleh, mau ke sana silakan. Tapi ada syaratnya Pak Eko. Buat teh gula kopi. Wah, itu lain dan cerita itu. Ya kan Pak RT? RT baru. Untuk pendukung masing-masing calon ini dipersilakan, yang jelas 5 kandidat calon ketua RW 013 ini terbaik semua. Yang insya Allah siapapun nanti yang terpilih, insya Allah visi dan misinya akan jadi satu, yaitu untuk kemajuan 5 tahun mendatang. Ya, terima kasih. Mungkin dari panitia itu aja, mungkin ada lagi Pak Masa. DPD di
DPD RT 2 berapa, Pak? 86. 86. Nanti sama Udah pindah. kadang kalau pindah itu nggak bisa di ini. Sesuai kan? 86. 86 ya. Siap kan ya? Siap kan 86. Ada lagi Pak Samsul? Bentar, Pak. Jadi di sini kemarin SK sudah kita terima. Boleh. Jadi sesuai dengan jadwal hari ini, yaitu tadi jam 8 sampai jam 9 itu pendaftaran, dan jam 9 sampai jam 10 itu adalah pencabutan nomor urut. Sesuai dengan kesempatan juga pada hari ini, bahwasanya ketika ternyata sudah selesai pendaftaran, dilanjut dengan nomor urut, dan sudah kita tetapkan sesuai dengan nomor urut yang tadi. Sekali lagi, untuk nomor urut calon ketua RW 013 untuk periode selanjutnya, yaitu nomor urut 01 Bapak Joko Raharjo dari perwakilan RT 04. Calon nomor urut 2 atas nama Bapak Zainul Marpaung dari RT 03. Calon nomor urut 3 atas nama Bapak Supardi dari RT 01. Dan untuk calon nomor urut 04, berhubung kondisi jauh karena emergensi, jadi sampai sekarang kita masih menunggu tanda tangan beliau. Dan untuk yang terakhir, calon nomor urut 5 yaitu Bapak Suluri dari RT 05. Terima kasih, itulah tadi berita acara. Jadi berita acara kita sah ya, ini asli tanda tangannya, nanti juga sepertinya diminta oleh pihak kelurahan. Berita acara baik itu pendaftaran maupun pencabutan nomor urut. Dan juga kalau untuk fakta integritas itu kemarin ada suatu pertanyaan, jadi kita simpulkan, kita kenalkan baik itu visi dan misinya, baik itu program kerjanya ke depan, selama itu menjaga kondusivitas perumahan Gerahamas. Silakan sesuai dengan disampaikan ketua tadi, boleh calon dari RT 1 ke RT yang lain dengan catatan menjaga lingkungan, jangan sampai ada crash diantaranya. Jadi hindari apabila ada suatu gap ataupun gesekan. Kenapa? Karena 5-5-nya adalah terbaik putra yang ada di perumahan Gerahamas ini. Jadi itu adalah salah satu tahapan yang kita laksanakan. Kalau dari ketua ataupun dari calon ketua RW 013 ini ingin nanti menyampaikan visi dan misinya sesuai program kerjanya, juga akan diberikan kesempatan minggu depan, yaitu tanggal 4 di sini juga dengan waktu yang sama mulai jam 8. Silahkan, nanti akan kita programkan sosialisasi bersama. Kalau di KPU ada debat bersama, kita tidak ada debat bersama, tapi sosialisasi bersama aja. Nanti silahkan ketua ataupun calon ketua RW-nya untuk menyampaikan sendiri. Nanti kalau panitia yang menyampaikan dibilang pilih kasih, jadi ya kan. Jadi dari awal kita tidak ada pilih kasih. Intinya sesuai dengan SK kita akan berjalan sesuai dengan tahapan yang kita sampaikan. Selanjutnya, sebelum kita tutup dan nanti permintaan dari ketua tadi foto-foto, kita kasih kesempatan karena jadwalnya sampai jam 9. Sekiranya ada pertanyaan, boleh. Itu seandainya tidak ada di tahapan ataupun tafsir terhadap pasal-pasal yang ada, daripada nanti di perjalanan sosialisasi. Jadi sosialisasinya di tahapan itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, dan tanggal 11-nya kita ada pencoblosan. Termasuk di sini juga nanti pencoblosannya tanggal 11. Nanti minta tolong juga di acara tersebut kerjasamanya dari semua ketua RT, dari semua calon ketua RW, dan dari RT yang terpilih. Nah, tiga-tiganya ya, ini kita sebut semua ya. Termasuk RT yang terpilih, termasuk RT yang menjabat, dan termasuk calon ketua RW, bersama-sama gotong royong untuk menyiapkan baik itu perlengkapan, baik itu sarana, gimana untuk hari Minggu di tanggal 11 itu. Nanti undangan akan kita sampaikan. Undangan akan kita sampaikan
2 ataupun 3 hari sebelum hari H. Kemarin sudah kita programkan di tahapan pemilihan itu sudah ada di situ. 1 atau 2 hari sebelum hari H kita undangan dan juga ada gotong royong, dan malamnya insya Allah nanti akan kita buat seperti macam KPU kemarin di layout. Kemarin dari panitia di tahapan juga kita tulis calon ketua RW di hari H pemilihan itu diberikan kesempatan untuk bisa duduk bareng di panggung ini. Jangan sampai nanti warga datang nanya, yang bapak ini orangnya seperti apa sih Pak? Itu yang kadang panitia nanti tak enak jawabnya kan. Jadi kemarin dari kawan-kawan panitia memberikan kesempatan. Sebenarnya kalau wajib tak enak pula kita nanti pas posisi calon ini kerja atau posisi emergensi tidak bisa datang, itulah salah satu kendalanya. Jadi diberikan kesempatan waktu pencoblosan harus bisa atau diberikan kesempatan untuk bisa duduk di panggung ini. Itu ketika pencoblosan. Ketika perhitungan suara diwajibkan calonnya. Kalau calonnya nanti nggak bisa ya memang itu benar-benar nggak bisa, nanti ada satu wakilnya atau satu yang istilahnya dimandatkan untuk bisa hadir di perhitungan tersebut. Intinya adalah diwajibkan bisa hadir, tetapi ketika tidak bisa hadir harus ada dimandatkan dari calon tersebut. Kenapa begitu? Biar ketika perhitungan kita sama-sama untuk menyaksikannya. Insya Allah kemarin dari ketua sudah ada planning, kalau memang bisa kita undang dari pihak kelurahan atau Babin Pak Andi, nanti kita undang. Tapi semua proses nanti akan kita undang. Itu yang tahapan pemilihan kemarin. Oke ya, seperti itu informasinya. Sekali lagi tanggal 4 besok kita kasih kesempatan kepada semua calon untuk bisa mempromosikan sendiri masing-masing visi misi dan juga program kerjanya. Selanjutnya masih ada waktu apabila ada pembahasan ataupun pertanyaan yang mau disampaikan. Saya kasih kesempatan dulu kepada panitia. Tadinya ada informasi di belakang. Nanti ketika panitia sudah mungkin berapa menit, nanti kita gantian kepada calon ataupun perangkat RT masing-masing ataupun perangkat calon RT yang kemarin ditunjuk. Silakan. Satu. Baiklah, mewakili dari panitia, dari data yang masuk itu hanya RT 2 yang belum menyerahkan DPT-nya Pak ya. Dari RT 5 itu total DPT-nya sebanyak 130 DPT. Betul Pak ya? Verifikasi ya. Oke. Selanjutnya dari RT 01 itu totalnya 109. Namun ada yang 02, jadi DP yang tercatat dalam DPT itu 107. Oke. Selanjutnya dari RT 04 jumlah DPT 107. Oke. Betul Pak ya, verifikasi ya. Selanjutnya dari RT 03. RT 03 jumlah ada 100, tapi ada yang 02, berarti totalnya 98. Adapun RT 2 tadi kita ada konfirmasi sama Pak RT itu sebesar 86, sebanyak 86 Pak ya. Jadi jumlah DPT yang terdaftar dan sudah verifikasi itu sebanyak 528 suara. 528 suara Pak ya. Oke. Sudah kita tulis. Ya. Pak ya, kali 2. Nah, ini kan DPT ini kan kita mengacu kepada satu rumah, bukan satu rumah itu nanti ada yang 2 kakak. Seperti di rumah saya tuh, saya ada 3 kakak itu, tapi kan kita hitungnya rumah. Kalaupun seandainya ada di satu rumah itu di apa? Seperti diskat gitu kan, berarti kan 2 rumah jadinya itu Pak.
berarti terhitung 2 di situ. Walaupun bloknya sama. Dua pintu. Jadi kita ngitungnya ngambil DPT-nya dari situ, berdasarkan situ. Kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari calon atau dari perangkat, dipersilakan. Kami panitia insya Allah bisa menjawab. Kalau tidak bisa kita tentukan bersama-sama. Mungkin itu saja, Pak. Kalau per rumah RT 5 banyak 110 tuh rumahnya. Iya. Jadi gini, bentar. Banyak kosong. Jadi sesuai dengan tata tertib dari kelurahan, seperti yang disampaikan Pak Samsu tadi, di terakhir penutup itu ada 2 catatan. Yang pertama yaitu keputusan panitia pemilihan ketua RW tidak dapat diganggu gugat. Tetapi di nomor 2, hal-hal yang belum diatur di dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian berdasarkan keputusan panitia. Jadi antara nomor 1 dan nomor 2 itu memang selalu crossing dia. Ketika ada pasal 1 berarti pasal terakhir ada lagi, itu yang bikin. Jadi ketika ada suatu aturan yang belum bisa kita tentukan, mari kita sama-sama sepakati bersama. Itulah salah satu, ini adalah pegangan kita dari kelurahan. Kenapa itu? Karena dari tadi kita sampaikan kan, bagaimana kita sepakati bersama, sepakat. Itulah yang kita sampaikan di malam hari ini. Setuju ya? Untuk selanjutnya silakan dari panitia terlebih dahulu. Seandainya tidak ada, nanti kita lempar ke yang lain. Baik Pak, ada yang kita sampaikan juga calon ketua RW dari masing-masing RT bahwasanya sistem pemilihan nanti adalah sistem coblos, ya, sistem coblos dari jumlah DPT yang disampaikan Pak Samsu tadi, dan suara terbanyak walaupun beda 1 suara tetap itulah yang terpilih. Yang kedua, untuk yang terpilih nanti kami dari panitia tidak ada ataupun menganjurkan atau mensyaratkan untuk memilih calon daripada KSB-nya, ya. Perangkatnya itu kami serahkan ke calon terpilih. Jadi kami tidak ada harus daripada siapa ketua atau apa, itu kembali lagi ke calon ketua RW-nya terpilih nanti untuk memilih perangkatnya. Siapa yang dipilihnya itu kita panitia kembalikan lagi ke RW terpilih nanti. Jadi paham Pak ya? Jadi dari kami tidak ada untuk mengintervensi dari 5 kandidat ini, harus 5 ini yang jadi perangkat Bapak RW yang terpilih. Jadi dari Bapak lah nanti yang akan memilih daripada perangkatnya. Ya, jadi paham Pak ya? Jadi kami panitia tidak ada menginstruksikan harus ini. Yang jelas 5 kandidat ini terbaik semua. Itu kembali ke Pak RW, kalau mau memilih silakan, kalau ada calon yang lain silakan. Jadi kami dari panitia untuk masalah itu kami tidak ikut serta. Kami hanya dalam proses pemilihan, itu aja. Mungkin ada pertanyaan dari masing-masing calon, mumpung waktu jam berapa Pak? Masih jam 9.10, mungkin masih ada waktu. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada kurang jelas dalam panitia menyampaikan tadi, waktu kami persilakan, waktu dan tepat. Sebelum kita sesi terakhir, kalau sudah ditutup kita nanti ada foto-foto, ya. Terima kasih. Silakan Pak. Ada? Calon yang ini saya Pak, ada Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Bapak Ketua Panitia RW 013 beserta jajaran, Bapak RT, Bapak RW ataupun yang mewakili, dan Bapak calon RW 013 yang berbahagia pada malam hari ini. Izinkan kami, saya mewakili mungkin dari RT 01, ada 2 yang ingin kami tanyakan Pak. Yang pertama, mungkin bisa disepakati lagi mengenai coblosan tadi. Mungkin kecil kemungkinan tapi bisa terjadi, yaitu maksud kami adalah ketika dua nama calon RW mendapatkan hasil suara yang sama, apa yang akan kita lakukan.
Itu yang pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua, kami mungkin ya ini ada inisiatif dari saya pribadi lah, nggak membawa nama warga. Boleh tidak saya melakukan survei online? Semacam kalau di nasional itu ada lembaga survei A, B, C ya. Jadi di Geraha Mas ini boleh tidak kita semarakkan pemilihan ini dengan survei online. Nanti kita buatkan surveinya melalui link, kita share ke WhatsApp Geraha Mas. Jadi di sana nanti cuma ingin menyemarakan saja, bukan maksud tertentu. Boleh tidak itu aja. Kalau boleh kita laksanakan, kalau tidak boleh kita tidak laksanakan. Itu aja dua pertanyaan, izin mohon untuk dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aris untuk pertanyaannya. Mungkin akan kita jawab untuk pertanyaan pertama tadi, yaitu bila mana nanti terjadi yaitu ada dua calon yang nilainya itu sama. Jadi kita kemarin panitia ada dua opsi. Opsi pertama yaitu kita akan melakukan pemilihan ulang. Ya. Opsi yang kedua kita akan musyawarah secara mufakat siapa saja yang nanti akan memilih calon ketua RW ini. Itu kita kembalikan ke warga, balik lagi ke warga, Pak. Ibaratkan dari panitia itu yang mewakili warga adalah perangkat RT RW-nya, Pak. Jadi secara mufakat apakah itu akan dilakukan pemilihan ulang ataukah akan pemilihan secara demokratis, mungkin dari RT 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 5 perangkat ya kan, 5, 5, 5 ada 25 pemilih. Dari 25 pemilih itulah akan memilih daripada dua calon tersebut untuk siapa yang terbanyak. Ada dua opsi Pak Arif. Jadi pertama pemilihan ulang, yang kedua yaitu secara mufakat, yaitu tetap mengadakan voting dari RT 1 sampai 5 kita ambil perwakilan yang dipercayakan oleh warganya, dan diharapkan Pak RT-nya itu mufakat dulu dengan warganya, jadi biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan baru. Ya. Mungkin untuk yang kedua, ini mungkin saya kemarin mau cobain Pak Aris juga, kemarin Pak kita juga dengar ini, karena lembaga survei Pak Aris ini kami panitia insya Allah secara ini setuju ya Pak Manto ya, bapak-bapak semua ya, karena yang disampaikan Pak Aris, lembaga survei Pak Aris ini bagi warga yang memilih kandidatnya, calonnya, misalkan beliau memilih nomor 3, jadi nama beliau itu tidak tahu siapa yang memilih, jadi cuma muncul yang dipilih si A, tapi pemilih misalkan saya nih milih si A, tapi di lembaga survei itu tidak tahu kalau saya yang memilih si A itu. Jadi sangat rahasia, dirahasiakan pemilihan. Jadi Pak Aris nggak tahu juga kalau saya memilih si A ya kan. Di lembaga survei hanya muncul yaitu berapa jumlah terbanyak daripada calon pemilih tersebut Pak. Tapi mungkin secara mufakat kalau saya pribadi itu setuju, karena pemilih itu sangat dirahasiakan ya. Tapi bapak-bapak ini kan demokrasi, itu ibaratnya sebagai gambaran untuk lebih menggairahkan lah pemilihan ketua RW ini. Yang menentukan nanti suara terbanyak yaitu adalah di tempat pemungutan suara pada tanggal 11 Desember nanti. Itu yang jelas ya Pak ya. Tapi kalau saya insya Allah kalau bapak-bapak di sini semua gimana? Setuju? Setuju ya. Jadi setuju, mungkin Pak Aris pendaftaran ini sudah dibuka. Mungkin Pak Aris sudah bisa meng-share ke masing-masing di grup rumahan. Mungkin nanti di grup rumahan seperti kami Pak RT ada di RT 2 di-share lagi ke grup RT. Itu mungkin kalau kami ini dipersilakan aja Pak, karena ini demokrasi. Jadi tidak bisa melarang karena ini hak daripada ini, dipersilakan. Karena kalau sistem seperti itu kan tidak tahu waktu datang wajahnya nggak nampak lagi Pak Sumardi, yang nampak Pak Suluri kan. Nah itu kan waktu ini gambaran ibaratnya bukan jadi acuan ya, bukan jadi acuan untuk
misalkan si A ini suara terbanyak di lembaga ini, tapi rupanya di pencoblosan tidak sesuai, ya kan? Jadi mungkin kalau saya pribadi sangat setuju Pak, mungkin bapak-bapak lain mudah-mudahan ya disepakati cara untuk menggairahkan demokrasi kita ini. Mungkin ada lagi Pak? Jelas Pak Riza? Untuk yang lain ada pertanyaan lagi? Nanti sekalian baris nanti ditulis di keterangannya itu bahwasanya hasil dari polling itu tidak menjadi acuan keputusan panitia. Dalam artian persetujuan ada, tetapi itu bukan suatu patokan bahwasanya di polling itu apabila yang menang ternyata nomor urut sekian, contohnya nomor urut 100, ternyata nanti di pemilihan aktual yang menang nomor urut 50 kan gitu. Jadi ini tidak menjadi acuan. Kenapa seperti itu tadi Pak Ketua bilang? Karena itu adalah mencakup lima calon itu dimunculkan di dalam survei itu. Jadi secara tidak langsung itu membantu sosialisasi namanya. Mungkin kalau mungkin di survei itu bisa di-filekan, contohnya ketika diklik nomor sekian calon tersebut dia bisa keluar profilnya, mungkin seandainya bisa nanti Pak Aris. Atau di dalam LSI itu ketika diklik salah satu calon berarti di sebelah kanan ada profil gitu. Kalau mau bisa gitu, tidak hanya namanya, dan memang agak susah. Saya belajar sekarang media agak susah kali gitu. Jadi ketika diklik atau dari seseorang sebelum dia ngeklik milih itu bisa dibuka dulu itu LSI tadi, lembaga survei itu. Di situ ada tertera calon 1, 2, 3, dan 4, 5 termasuk profil dan fotonya. Itu salah satu biar membantu panitia gitu. Kenapa begitu? Karena dari awal istilahnya membantu, dan itu adalah secara global. Global itu semua calon dimunculkan, itulah namanya kita diglobalkan gitu. Tetapi ketika nanti di tingkat RT di situ mau mengupkan, membesarkan namanya dari masing-masing calonnya ya monggo, tetapi jangan di perumahan Gramas. Insya Allah seperti itulah. Nanti sedikit kita kasih keterangan bahwasanya di sini tidak bisa untuk menjadi ruang perdebatan di dalam WA grup perumahan. Tapi kalau mau berdebat di RT masing-masing lah, itu urusan ketua RT masing-masing lah ya. Tapi kalau untuk di perumahan sedikit kita rem dari sekarang agar tidak menjadi perdebatan. Kenapa? Karena lima-limanya itu tadi sama-sama putra terbaik di tiap RT, dan tentunya sama-sama mempunyai peluang yang sama untuk menjadi ketua RW 036. Itu adalah salah satu kemarin yang sudah kita bahas. Jadi pada malam hari ini sudah ditawarkan juga oleh ketua kepada semua perangkat, kepada semua calon agar sedikit atau lebih banyak juga membantu sosialisasi nama-nama ataupun profil calon. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya dari panitia yang lain, atau kalau tidak ada kita sampaikan ke yang lain. Foto baru 3 calon ini, jadi tinggal 2 calon lagi. Jadi kalau nanti malam sudah masuk 5 calon, insya Allah itu baliho juga bisa kita buatkan. Masuk visi misi Pak. Jadi di baliho itu ada visi misinya. Mungkin ada lagi dari bapak-bapak yang ini menanyakan. Pak RT 2, ada yang tanyakan Pak? RT 3, RT 4, RT 5. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita masuk ke, mungkin ada dari Pak Panitia, Pak Syamsu, Pak Sanyoto, Pak D. Sama. Untuk informasi dana kita kemarin kita sepakati dari KSRW ya Pak Markom ya. Ya, tapi kalau seandainya ada calon yang berhati ya, maksudnya kan ini kan pribadi Pak ya, bukan kampanye Pak. Ya, kemarin Pak Marpau mau ngasih katanya Pak. Jangan Marpau lah semuanya lah. Kita panitia netral Pak, tidak istilahnya tidak untuk hal-hal ini, tapi untuk kepanitiaan. Jadi kemarin kita sepakati dari KSRW. Kalau ada yang lain dari panitia siap menerima. Dia makan lebih enak lagi ya.
kasih untuk tambahan aja. Untuk proses selanjutnya nanti mungkin sudah disampaikan untuk tempat pemilihannya di Pak Sum ini di tengah ya Bapak Ibu ya. Untuk tenis gotong royong ini nanti tadi sudah disampaikan sama Pak Ketua, kita memakai tenda dari RT 02 dan RT 01, satu tenda begitu Pak ya. Jadi nanti kursi juga dari RT 02. Sementara meja-meja nanti kita cari yang dekat lah, mungkin dari RT 03 atau dari Posyandu atau dari RT 02. Seperti itu nanti minta dibantu untuk mensukseskan aja dari belakang masing-masing hari Jumat. Nah, sedikit aja untuk harapan aja nanti untuk pemilihan RW ini. Di Geraha Mas kita kan sudah beberapa kali mengadakan pemilihan RW, yang mana sudah kalau tidak salah ini yang sudah ke-5 ya, mulai dari Pak Hari, Pak Jul, Pak Basrul, dan jadi yang ke-5. Jadi selama pemilihan RW kita selama ini tidak ada konflik, tidak ada maksud untuk dibalik tersebut. Jadi harapan kami seperti itu. Yang utama niatnya luruskan dulu maju sebagai calon RW itu untuk membangun Geraha Mas. Itu dulu harapannya. Jangan ada niat lain dari itu. Karena kalau ada niat lain dari itu nanti repot kita 5 tahun ke depan. Itu sih harapan kita, karena nanti kita nggak mau pemilihan ini nanti menjadi benih-benih untuk terkotak-kotaknya perumahan Geraha Mas. Karena siapapun yang maju mau dari depan dari belakang itu kalau saya pribadi sih sama aja, yang penting niatnya untuk kebersamaan membangun keseluruhan. Masalah ada yang kekurangan, ada yang kelebihan, itulah yang kita akan support dari perangkat-perangkat yang ada. Karena tidak semua orang ada sempurna. Nah, kan begitu. Pasti Pak Jol, walaupun dia 2 periode, 3 periode, bukan berarti dia bagus, kan begitu. Mungkin saat itu masih dia yang diinginkan warga, kan begitu. Nah, dia pun kan masih banyak juga kekurangannya, kan begitu. Jadi ini pun nanti harapan saya pribadi dan mungkin kawan-kawan juga atau warga semuanya, jangan nanti calon ini nggak menang menjadi duri di dalam perumahan ini. Jadi kalau bisa ya, kalau bagusnya memang 5 ini memang betul-betul membangun, bersatu padulah kita. Nah, kan begitu, bekerja sama. Tapi kan mungkin keegoan itu pasti ada setiap masing-masing. Dia nggak bakalan juga mau istilahnya melihat juga calon itu bisa nggak bekerja sama dengan dia untuk membangun perumahan ini, kan begitu. Tapi kalau memang dianggapnya bisa bekerja sama, bagus lagi dia tarik lagi untuk jadi KSB-nya, kan begitu. Nah, jadi untuk kami panitia mohon maaf, suguhan yang kami berikan hanya air putih dan kopi, tadi Pak Lenggar sudah sampaikan. Dana kita itu cuma 1.500.000 itu dari kas RW. Nah, itu tidak, tahun ini tidak ada pendaftaran dibiayakan kepada calon maupun dari RT masing-masing. Kalau punya tahun lalu masih ada, kita minta uang pendaftaran dari RT masing-masing. Kalau tidak salah sekitar 250 atau 300 dari RW 300 dan dari donatur. Nah, untuk tahun ini 3 tahun ini ya sederhana lah. Begitu Pak. Itu aja Pak. Itu harapan saya pribadi maupun mungkin panitia. Semoga acara kita sukses, tidak ada konflik di antara kita. Itu adalah Terima kasih teman-teman. Seandainya ada warga yang mempromosikan gimana? Kalau menurut saya perumahan itu kan dibuat untuk kita sini. Penting dikontrol aja, kalau dia memang mengarahkan kegiatan, misalnya yang utara yang segala macam.
yang mungkin sudah sepakat. Jadi ya inilah yang kita minta, makanya kami dari panitia minta masukan agar jalannya proses pemilihan ini nanti sudah ditetapkan muncul lah. Ini udah muncul kan, jadi tidak dibatasi, tapi jangan mengarah ke arah ke situ atau hal-hal yang bisa ketidakharmonisan di lingkungan kita, Pak. Jadi kita persilakan saja untuk melakukan sosialisasi, ya kan? Tapi kembali lagi ke Bapak masing-masing lah. Kalau panitia tidak bisa ikut-ikut, ya kan, itu kan kesepakatan. Tapi kalau ada yang mengarah ke hal-hal yang mengganggu, itu mungkin nanti dari admin akan menindaklanjuti.